Saudara-saudari pencinta insan intisari sabda harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Jumat 23 Juli 2021. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Mari kita simak pertama-tama bacaan Injilnya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, penginjil Matius menjelaskan secara detail keempat tempat benih sabda ditaburkan. Yang jatuh di pinggir jalan akan mudah dirampas oleh si jahat, sehingga tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Yang jatuh di tanah berbatu-batu tidak akan berakar dan hanya bertahan sebentar saja, lalu layu dan tidak bertumbuh. Yang jatuh di tengah semak duri akan terhimpit oleh semak duri tersebut dan tidak berkembang, apalagi berbuah. Dan yang jatuh di tanah yang subur akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Tanah yang subur pun memiliki daya produktif yang berbeda-beda, yang menyebabkan hasilnya berbeda-beda pula. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dalam hal ini, tentu bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak mengharapkan sebuah keseragaman dalam mendengarkan dan memahami sabda yang ditaburkan. Setiap manusia memiliki kemampuan masing-masing dalam menjalankan apa yang dianugerahkan Tuhan. Kita bisa bandingkan kisah talenta-talenta yang berbeda-beda dari seorang kepada yang lain, baik anugerah atau talenta itu sendiri maupun kapasitas seseorang dalam menjalankan talenta atau anugerah tersebut. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sabda ditaburkan di dalam hati semua orang. Kejahatan, penganiayaan, kekhawatiran dunia, dan tipu daya kekayaan menjadi penghambat perkembangan benih sabda. Bila seseorang mengerti sabda Tuhan dan menghayatinya dalam hidup, maka ia bisa bertahan dalam melawan kejahatan, tekun dalam penganiayaan, teguh dalam pengharapan, dan berprinsip dalam semua jenis tipu daya. Rupanya rahasia kerajaan sorga perlu didengar, dimengerti dan dihayati supaya bisa berdaya guna bagi kaum beriman. Kekuatan dan inspirasi sabda tiap hari bisa menjadi akar dan tumpuan hidup kita lebih dalam dan tidak mudah goyah dalam menghadapi goncangan jenis apapun di dalam sejarah panggilan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir perenungan hari ini saya tampilkan sentuhan. Hatiku adalah tanah persemaian benih sabda yang dianugerahkan Tuhan. Benih sabda memiliki kekuatan untuk bertumbuh,
untuk berkembang dan untuk berbuah dalam diri saya. Tugas saya hanyalah mendengarkan, memahami dan mewujudkan apa yang disabdakan ke dalam telinga, ke dalam budi dan ke dalam hati nuraniku. Semoga dan Tuhan memberkati.